Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Setiawati dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang penjajahan pemerintah Belanda. Yang pertama, masa penjajahan Republik Batak pada tahun 1795 sampai 1805. Pada awal ke-18, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Belanda dikuasai Perancis pada tahun 1795 sampai 1805. Dibentuk pemerintahan bernama Republik Batak, dipimpin oleh Laudis Napoleon. Raja William kemudian mengeluarkan perintah yang isinya agar penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris kemudian bergerak cepat dengan mengambil alih wilayah-wilayah jajahan Belanda di Hindia, salah satunya Padang pada tahun 1796. Setelah itu akhir Republik Batak. Pada tahun 1806, Perancis memberikan Republik Batak dan membentuk Kerajaan Belanda atau Koninkrijk Holland. Setelah itu ada masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Daendels melakukan beberapa strategi untuk menjalankan haknya antara lain, yaitu pertama bidang pertahanan dan keamanan. Yang isinya, yang pertama, Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2. Meningkatkan jumlah tentara. 3. Membangun jalan Daendels dari Anyer sampai Banten dan Panarukan. Yang kedua, di bidang politik dan pemerintahan, yang isinya 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 kepresidenan. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan di Batavia sampai Weterevden. 3. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. Yang keempat, mengangkat penguasa daerah sebagai pemerintah kolonial. Yang ketiga, berada di bidang pengadilan. Yang pertama, dalam bidang hukum, Daendels membagi menjadi 3 bentuk jenis. Yang pertama, pengadilan untuk orang Eropa. Yang kedua, pengadilan untuk orang Timur Asing. Dan yang ketiga, pengadilan untuk orang pribumi. Yang B, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada orang bangsa Eropa. Yang keempat, bidang ekonomi dan keuangan, yang isinya melakukan pemungutan pajak. 2. Mengeluarkan uang kertas. 3. Meningkatkan hasil bumi. Yang keempat, menyerahkan hasil pertanian bagi pribumi. Yang kelima, membentuk DPK atau Dewan Pengawasan Keuangan. Yang kelima, bidang sosial. Di bidang sosial ini, 1. Membuat jaringan pos listrik menggunakan kuda pos. Yang kedua, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, ataupun sultan. Akibat pemerintahan Daendels yaitu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat berat. Yang kedua, rakyat kecil menjadi menderita. Yang ketiga, ribuan rakyat Indonesia meninggal dunia karena membangun jalan Anyer, Banten sampai ke Panarukan. Akhir dari pemerintahan Daendels adalah Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah dia tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya pemerintahan banyak menimbulkan kritik, akhirnya Daendels dipanggil untuk pulang ke negeri Belanda. Kemudian Louis Napoleon mengangkat Jansen menjadi gubernur jenderal. Yang terakhir yaitu B, pemerintahan Jansen pada tahun 1811. Tahun 1810 Jansen ditunjuk untuk menggantikan Daendels.
Pada tahun 1811, Jansen berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda, namun Inggris sebagai musuh Belanda telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Di sisi lain, Lerminto memerintahkan Thomas Stafford Raffles beberapa wilayah di Nusantara. Di sisi lain, Inggris untuk menguasai Pulau Jawa. Kemudian pada Agustus 1911, Batavia mampu dikuasai Inggris dipimpin oleh Raffles. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.